Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Utami dari kelas PGSD 1B Universitas Uinan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang menurut saya itu cukup efektif, yaitu metode pembelajaran discover learning. Menurut saya, setiap guru atau pendidik mempunyai alasan-alasan mengapa ia melakukan kegiatan dalam pembelajaran dengan menentukan metode tertentu. Dalam menggunakan metode discover learning, guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, seorang guru dalam aplikasi metode discover learning harus dapat menempatkan siswa pada kesempatan dalam belajar lebih mandiri. Dari pengertian itu sendiri, discover learning adalah salah satu metode pengajaran teori kognitif dalam mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Metode pembelajaran discovery atau penemuan ini adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau sebelumnya ditemukan oleh sendiri. Baik, kemudian saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam metode pembelajaran discover learning. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Pertama-tama, pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Hal ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa untuk melakukan eksplorasi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Setelah melakukan stimulasi, pada langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian pilih salah satu masalah dirumuskan dalam sebuah bentuk hipotesis. Hal ini berguna dalam mengembangkan pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan memberikan kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang informasi diperoleh oleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya lalu ditafsirkan. Data processing disebut juga pengolahan encoding atau kategorisasi yang berfungsi untuk pembuktian konsep atau generalisasi. Kemudian yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Pada tahap ini siswa memberikan cara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan ditemukan alternatif yang dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Kemudian terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Pada tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Sekarang ada pada pembelajaran terakhir yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan dalam metode pembelajaran discover learning ini. Oke, pertama saya akan membahas mengenai kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, dapat mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan. Yang kedua, pengetahuan diperoleh dengan caranya sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan berpikir lebih luas. Yang ketiga, dapat menyesuaikan kemampuan siswa itu sendiri. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk dapat bergerak maju dan meningkatkan motivasi diri dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri melalui penemuan-penemuannya. Yang keenam, meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Kemudian kekurangannya, yang pertama diperlukannya persiapan mental dalam proses belajar ini,
Yang kedua, metode ini baik untuk kelas kecil. Yang ketiga, mengajarkan tentang penemuan lebih mementingkan tentang pengertian daripada memperhatikan yang diperolehnya dari keterampilan dan sikap. Kemudian ide-ide mungkin sulit ditemukan. Oke, pembahasan kali ini telah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata pada saat penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.